Bermula tips pertamanya berdoa. Agar Allah datangkan orang yang cocok dan sesuai dengan keadaan kita. Baru kemudian kita ikhtiar mencari orang-orang dimulai dari orang-orang kerabat dulu. Kerabat-kerabat terdekat, orang-orang yang sekampung dengan kita, yang gampang kita jangkau. Sehingga bisa kita membangun rumah tangga dengan mereka. Nah itu saja langkah-langkah tipsnya sederhana begitu. Jadi nggak usah tunggu nanti punya pekerjaan baru menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya tegar menghadapi kalau kita belum punya pekerjaan. Teman-teman sekalian, rezeki itu maktub, sudah dicatat oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, disebutkan oleh Al-Mudri dalam kitab Sahih Targhib Tarhib beliau disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, sungguh rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana ajal mengejarnya. Tidak akan mungkin kita wafat sampai rezeki itu sudah dikasih kepada kita. Apa yang dikhawatirkan? Gitu kan? Justru saya selalu menyarankan untuk anak-anak muda muslim, menikah itu justru sebelum mencapai puncak kesuksesan. Jadi biarkan istri itu terbiasa membangun rumah tangga bersama kita suka dukanya. Kalau semua sudah ada, baru kita menikah, dia nggak ngerasakan dukanya. Dia langsung merasakan sudah enaknya saja. Ini kapan antum jatuh saja, sempat bangkrut usaha, tertipu orang, bisa saja dia tidak betah sama antum. Karena sudah dari awal antum memberikan kondisi yang sudah nyaman. Tapi kalau kita menikah sama-sama berjuang, saya lagi baru mau mulai usaha, saya baru mau mencari pekerjaan, bahasakan sama dia. Tapi insya Allah saya tulus, saya akan menjalankan rumah tangga dengan baik, menjalankan tugas dengan baik, saya juga akan mencari rezeki yang halal. Ya, saya akan memberikan hak selama memang itu adalah kewajiban saya. Sudah selesai. Dan insya Allah dengan niat seperti itu akan bisa berjalan. Ya. Oke, Taib. Selanjutnya ini tentang mau nikah tapi belum bayar hutang. Selanjutnya ini dari hamba Allah perempuan 35 Banyak benar masalahnya. Ini belum sampai ke pernikahan, Ustaz. 35 tahun dari Makassar dengan nomor 0852 dan mungkin nomor terakhirnya 8618. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang masih memiliki hutang lalu menunda pembayarannya tetapi justru melangsungkan pesta pernikahan dan sementara belum jelas kapan hutang tersebut akan dibayar? Bagaimana sebaiknya kita menyikapi kewajiban membayar hutang tersebut, Ustaz? Bolehkah kita menagih bayar hutangnya di pesta pernikahan dia, Ustaz? Gitu. Oh, berarti ini pemilik piutang. Pemilik piutang, Ustaz. Oke, kita bahas dari dua sisi ya. Boleh nggak orang menikah sementara dia masih punya utang? Ini mirip juga dengan pertanyaan kalau di bab jihad ya. Boleh nggak orang berjihad sementara masih punya utang? Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh dulu. Sampai kapan? Sampai pemilik utang meridhoinya. Bilang baik-baik, saya masih punya utang nih sangkutan. Tapi sekarang orang tua saya menyuruh saya menikah. Maka boleh nggak saya izin saya menikah, ada uang yang akan, kalaupun saya dapat uang saya pakai dulu itu. Setelah itu baru saya membayar Anda. Kalau dia ridho dengan itu nggak ada masalah. Kalau tidak Anda harus dahulukan membayar utang dulu. Ya, karena utang ini juga satu kewajiban. Sampai Nabi SAW bersumpah mengatakan, sungguh seseorang itu kalau pergi berperang, kemudian mati syahid, dihidupkan lagi, berperang, mati syahid lagi, hidup lagi, berperang, mati syahid lagi, tidak akan diampuni sampai utangnya terbayar. Jadi memang nggak bisa, gitu ya. Di masa Nabi SAW, waktu Nabi SAW mau pergi ke perang Khaybar, ada seorang sahabat punya utang kalau tidak salah 10 dirham kepada seorang Yahudi. Yahudi ini orang kafir. Dan orang Yahudi ini karena tahu Muslim lagi mau bentuk pasukan pergi menyerang Khaybar, dan Khaybar adalah orang-orang Yahudi, dia bilang sama si Muslim itu, saya tidak mau kamu pergi jihad sampai kau bayar utangmu. Ini penghalang. Maka orang itu pun melapor kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun memberikan kepada dia untuk dibayar utangnya. Padahal bisa saja kan Nabi bilang, tidak apa-apa kamu jihad aja. Padahal sahabat ini sudah bilang sama orang Yahudi itu, Nabi sudah janjikan kami menang di Khaybar dan pasti ada harta rampasan perang, dan memang itu benar terjadi. Saya akan bayar kamu. Tapi dia nggak mau. Padahal itu orang kafir ya. Tetap Nabi akhirnya menyuruh dia membayar utangnya dengan membantu tentunya. Dibantu kemudian dia bayar. Gitu kan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu lebih baik tentunya kita membayar utang. Ya. Ada dua tips sederhana untuk membayar utang. Yang pertama itu ya, jangan utang kecuali butuh. Betul-betul butuh mendesak baru utang. Supaya antum tidak terhina di depan orang. Karena utang itu kan punya nilai kurang ya. Kalau misalnya contoh, antum pernah utang dengan seseorang dalam kondisi waktu itu antum butuh. Satu waktu ternyata ekonomi antum membaik. Antum lebih baik daripada dia. Tetap aja, satu waktu kita ketemu dia, orang itu masih memandang kita ini pernah utang sama dia. Kan gitu.
Untuk apa kita masukkan diri kita ke satu zona yang kita ya sebaiknya tidak masuk ke situ. Kita hinakan diri kita. Tapi kalau dalam keadaan butuh berbeda. Ya. Makanya saya ingatkan teman-teman yang makin punya kemampuan, apalagi masih pakai kartu kredit. Makin kaya, makin besar limit utangnya. Wah ini jadi masalah ini. Ya. Sampai tadi hadis sudah saya sebutkan, orang mati syahid sampai 2-3 kali pun belum diampuni, belum bisa masuk surga. Sampai utangnya terbayar. Jadi harus hati-hati sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, niat dalam hati untuk membayarnya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang utang niat membayar, Allah akan mudahkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, siapa yang berhutang dia niat membayar, kemudian dia meninggal, maka aku walinya. Nabi SAW yang akan mengambil alih itu, ya, dengan cara yang sudah Allah izinkan beliau tentunya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kalau orang yang berhutang. Sekarang pemilik piutang, boleh nggak pemilik piutang ini menagih di acara pernikahan orang? Ya, kami tidak sarankan tentunya. Ya, Anda datang ke acara perkawinan orang, kemudian menagih utang tersebut untuk apa? Gitu kan. Kalau dia mengadakan pernikahan, tanya aja. Kemarin kan masih punya utang, kenapa nggak diselesaikan dulu? Tadi sudah kita jawab, harusnya dia tidak menikah ya. Tapi sekarang kalau sudah menikah bagaimana? Ya mungkin dia jahil, nggak tahu hukum ya. Maka bagaimana kita sebagai pemilik piutang tinggal menguatkan diri kita secara keimanan dan ilmu agama. Yang kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia seperti bersedekah seperti nilai yang dia utangkan sampai terbayar. Misalnya kita utangkan orang tanggal 1 Januari, dia harus bayar 1 Februari. Ternyata dia 1 Februari belum bayar. Nah, dari 1 Januari ke 1 Februari ini, setiap hari kita seperti bersedekah jumlah uang yang kita pinjamkan. Contoh kita pinjamkan orang 1 juta. Berarti investasinya 1 juta, ya, kita akan terima pahala seperti bersedekah 31 juta. Karena kan Januari 31 hari misalnya. Nah kalau sampai lewat Februari, 1 Februari dia belum bisa bayar, kita tetap memberikan tenggang waktu, maka ada 2 keutamaan yang minimal kita bisa sebutkan. Yang pertama, dia akan mendapatkan 2 kali lipat sedekah per harinya, sampai orang itu bayar. Jadi kalau tadi di bulan Januarinya seperti 1 juta sehari, ini seperti 2 juta per hari. Sampai orang itu bayar. Ya, kalau kita sentuh secara keimanan di sini teman-teman sekalian, berarti Allah memberikan pemilik piutang untuk mendapatkan pahala sedekah yang mungkin kalau dia tidak punya piutang, dia tidak akan sedekah sebanyak itu. Karena perharinya kita sedekah sejumlah utang, gitu kan? Kalau kita utangin orang 10 juta, kali 1 bulan, berarti investasi pinjamannya ke jalan Allah 10 juta, kita dapat pahala kalau 1 bulan 30 hari 300 juta. Kalau bulan kedua kita berikan tenggang waktu 2 kali lipat, berarti sama dengan 20 juta per hari. Kalau bulan kedua juga 30 hari, berarti 20 juta kali 30, 600 juta. Tambah 300 berarti dalam 2 bulan saja kita seperti sedekah 900 juta, hanya utangin 10 juta.